Pasukan Korea Utara terus bertempur melawan Ukraina terutama di wilayah Kursk, Rusia, meski Kremlin tidak pernah secara resmi mengakui keberadaan mereka. Baik Ukraina, Korea Selatan maupun Amerika Serikat meyakini pasukan Korea Utara mengalami banyak korban. Mereka juga dinilai tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang medan perang modern. Pihak Ukraina berhasil menyita sejumlah dokumen dan catatan yang ditemukan di tubuh pasukan Korea Utara yang meninggal. Dari dokumen tersebut dikatakan mereka mendapatkan kewarganegaraan dari Rusia. Ini dinilai sebagai upaya Moskow untuk menutupi kehadiran pasukan Kim Jong-un di pihak mereka. Sementara catatan harian berbahasa Korea yang ditemukan menggambarkan bagaimana suasana batin para tentara, termasuk bagaimana tingginya loyalitas pada negara, pada Kim Jong-un dan alasan kenapa mereka dikirim. Kita akan melihat beberapa catatan tersebut. Tulisan panjang ini ditemukan di tubuh seorang tentara Korea Utara yang meninggal. Catatan itu menggambarkan bagaimana loyalitas tentara terhadap negara dan pemimpinnya. Tulisan tersebut kurang lebih berbunyi, kematian bukanlah akhir, tetapi awal dari kejayaan abadi. Ingatlah pejuang, ingatlah, ketakutanmu yang sebenarnya bukanlah kematian, tetapi rasa malu di hadapan negaramu. Ditawan berarti mengkhianati kawan-kawanmu, keluargamu, dan rakyatmu. Hanya mereka yang lebih mengutamakan kehormatan daripada kelemahan yang akan menjadi contoh bagi generasi berikutnya. Kematianmu di medan perang akan menjadi simbol keberanian dan ketabahan. Rasa malu bertahan lebih lama daripada hidup, tetapi kejayaan seorang pahlawan adalah abadi. Sebuah catatan lain yang ditemukan mengungkapkan tentang tujuan kenapa mereka dikirim ke medan perang. Dikatakan bahwa Korea Utara mengirimkan tentaranya untuk membantu Rusia memperoleh pengalaman tempur dan bersiap menghadapi kemungkinan perang. Tugasnya adalah menyiapkan batalion universal yang dapat melaksanakan perintah apapun dengan sempurna, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka demi kepentingan partai dan kepentingan Kim Jong-un. Catatan itu berbunyi front paling penting adalah anti-imperialis dan perjuangan kelas, dan tugas utamanya adalah kesiapan tempur. Saya tegaskan sekali lagi bahwa tugas yang paling krusial dan vital bagi angkatan bersenjata kita adalah kesiapan untuk terjadi perang. Semua upaya harus difokuskan pada penyelesaian persiapan perang. Hal itu dituntut oleh revolusi, oleh keadaan saat ini. Itulah slogan pertempuran yang harus dikibarkan tinggi sebagai panji oleh angkatan bersenjata kita di semua tingkatan. Menjadi batalion yang memenuhi kewajibannya bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dalam tindakan. Batalion yang siap bertempur segera setelah menerima perintah, untuk mempersiapkan batalion serba bisa yang mampu melaksanakan tugas apapun dengan sempurna, bahkan dengan mengorbankan kematian. Itulah tujuan yang harus dicapai setiap batalion di angkatan bersenjata kita. Sebuah catatan panjang juga ditemukan di tubuh seorang personel pasukan khusus Korea Utara yang bernama Jong Hoon-yong. Dia sedikit banyak mengakui dikirim ke medan perang untuk menebus kesalahan. Dia menulis, "Saya tumbuh dalam pangkuan orang-orang yang diberkati, belajar sepuasnya tanpa khawatir tentang apapun di dunia ini. Ada lebih banyak cinta yang tidak diketahui daripada yang diketahui dan diterima. Saya tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap kebahagiaan yang menyelimutiku." Membela tanah air adalah tugas suci warga negara, dan tugas terbesar adalah membela tanah air yang di dalamnya terletak semua kebahagiaanku. Aku mengenakan seragam militer revolusi demi melindungi panglima tertinggi. Aku diberkati dengan kesempatan untuk dipromosikan ke pangkat sersan mayor di kompiku. Namun saya telah berkhianat kepada partai saya sendiri yang telah mempercayai saya dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral terhadap panglima tertinggi. Dosa-dosa yang telah kulakukan tidak dapat diampuni. Namun tanah airku telah memberiku jalan menuju kelahiran kembali, menuju awal kehidupan yang baru.
Kini saya tidak punya pilihan lain selain mengembalikan kepercayaan yang telah saya terima. Saya akan maju ke garis depan dalam operasi ini, dan saya akan melaksanakan perintah Panglima tertinggi Kim Jong-un tanpa syarat. Bahkan jika itu harus mengorbankan nyawa saya akan menunjukkan kepada seluruh dunia keberanian dan pengorbanan yang tidak terkalahkan dari pasukan khusus merah Kim Jong-un, Panglima Merah. Ada juga catatan yang mengungkap strategi tempur, salah satunya saat melawan drone bunuh diri. Tulisan tersebut berisi ilustrasi dan catatan tentang cara menembak jatuh pesawat nirawak dan menghindari tembakan artileri. Seperti yang sudah kami laporkan sebelumnya, taktik itu menguraikan pembentukan tim yang terdiri dari 3 orang saat drone terdeteksi. Orang yang memancing drone akan berdiri sejauh 7 meter, sementara penembak akan memposisikan diri mereka sejauh 10 hingga 12 meter. Catatan tersebut menjelaskan bahwa jika orang yang memancing drone tetap diam, drone juga akan berhenti bergerak, sehingga menciptakan peluang bagi penembak untuk menghabisi drone. Sedangkan taktik lain terkait menghadapi serangan artileri. Menghadapi serangan semacam itu, pasukan diinstruksikan membagi diri menjadi kelompok-kelompok kecil setelah menetapkan titik pertemuan baru dan meninggalkan zona tembak. Catatan tersebut juga menyarankan untuk bersembunyi di lokasi yang sebelumnya telah ditembak, karena diyakini artileri tidak akan berulang kali menargetkan tempat yang sama, sehingga memungkinkan mereka untuk keluar dari zona bahaya. Penilaian Ukraina menyebut tidak jelas apakah ini taktik Korea Utara yang sebenarnya atau sesuatu yang diajarkan oleh Rusia. Namun metode itu melibatkan penggunaan strategi umpan hidup. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.